Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Saniani Daul Husna dan Dian Astuti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Neraca Pembayaran, Kurs Valuta Asing, dan Kegiatan Perekonomian Terbatas. Neraca Pembayaran. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan ringkasan yang disusun secara sistematis untuk seluruh transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya selama periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Neraca pembayaran disusun berdasarkan sistem pencatatan ganda atau double entry bookkeeping. Setiap transaksi yang dicatat sebagai kredit diimbangi dengan transaksi yang dicatat sebagai debit atau sebaliknya. Bentuk dasar neraca pembayaran. Bentuk dasar neraca pembayaran berasal dari persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Klasifikasi neraca. Umumnya pada perusahaan jasa, susunan neraca diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, harta atau aktiva. Yang kedua, kewajiban atau hutang. Yang ketiga adalah modal. Yang pertama, harta atau aktiva adalah kekayaan perusahaan yang mempunyai bentuk atau berwujud maupun tidak berwujud berupa hak yang dinilai dengan uang. Unsur-unsur harta atau aktiva sebagai berikut. Yang pertama, harta lancar atau current asset. Yang kedua, penanaman modal. Yang ketiga, harta tetap. Yang keempat, harta tidak berwujud. Yang kelima, beban atau biaya yang ditanggungkan. Yang kedua, kewajiban atau hutang atau liabilities merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan pada saatnya. Penyelesaian atau pembayaran hutang dilakukan dengan menggunakan kekayaan perusahaan yang ada. Dapat dilakukan dengan memberikan uang tunai maupun barang atau jasa. Kewajiban atau hutang meliputi hutang lancar, hasil yang diterima di muka, hutang jangka panjang, dan hutang jangka pendek lainnya. 3. Modal atau kapital adalah selisih antara harta dan hutang yang merupakan kewajiban perusahaan pada para pemilik. Pada perusahaan perorangan, modal dinyatakan dalam perkiraan modal pemiliknya itu sendiri. Dalam perusahaan yang berbentuk CV atau firma, modal dinyatakan pada perkiraan modal masing-masing anggota. Sedangkan dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, modal terdiri dari yang pertama, modal yang disetor, yang kedua, cadangan, yang ketiga, laba tidak dibagi atau saldo laba yang ditahan. Pembagian neraca pembayaran. Neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi tiga bagian utama, yakni neraca berjalan, neraca modal, dan neraca keseluruhan. Pertama, neraca berjalan. Neraca berjalan mencatat transaksi seperti ekspor dan impor barang tampak, ekspor dan impor jasa atau barang tak tampak, pembayaran pindah neto ke luar negeri. Yang kedua, neraca modal. Neraca modal meliputi dua golongan transaksi, yaitu aliran modal jangka panjang dan aliran modal swap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sania nomor 3. Neraca keseluruhan, yaitu apabila neraca keseluruhan bernilai positif, maka Bank Sentral mendapat pertambahan cadangan valuta asing karena negara lain membayar dan melakukan investasi ke dalam suatu perekonomian tersebut, dan begitupun sebaliknya. Dalam neraca keseluruhan terdapat 3 poin, yaitu 1. Neraca pembayaran defisit, yaitu terjadi apabila jumlah pembayaran lebih besar daripada jumlah penerimaan. Yang kedua, neraca pembayaran surplus, apabila jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah pembayaran atau utang. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang, jumlah pembayaran atau utang sama dengan jumlah penerimaan.
Lalu saya akan menjelaskan mengenai kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga yang dibayar untuk satu unit mata uang asing. Terdapat dua sistem, yaitu satu, sistem kurs tetap, di mana kurs ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih terdapat perubahan. Nah, perubahannya itu dalam kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran. Nah, pada hal ini pemerintah harus meredam efek dari kelebihan permintaan dan penawaran tersebut. Pada saat kelebihan permintaan, pemerintah akan menjual persediaan mata uang untuk memenuhi kelebihan permintaan. Lalu, saat kelebihan penawaran, pemerintah akan membeli kelebihan permintaan. Nah, untuk kurvanya bisa dilihat, nanti sudah ada penjelasannya. Yang kedua, sistem kurs mengembang bebas. Kurs ini bergerak bebas naik turun tanpa campur tangan pemerintah. Kurs bergerak naik turun sesuai dengan kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Nah, kenaikan dan penurunan pada kurs valuta asing dapat mengakibatkan 1. Devaluasi, 2. Revaluasi, 3. Apresiasi, 4. Depresiasi. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan perekonomian terbuka. 1. Pengertian kegiatan perekonomian terbuka. Kegiatan perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara suatu negara dengan negara lain. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh perekonomian terbuka yaitu 1. Menghadapi pengangguran tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, menghadapi inflasi tetapi terdapat surplus neraca pembayaran. Yang ketiga, menghadapi pengangguran dan menghadapi defisit neraca pembayaran. Yang keempat, menghadapi inflasi dan menghadapi defisit neraca pembayaran. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. 1. Kebijakan memindah pembelanjaan, yaitu langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi defisit neraca pembayaran yang akan mengakibatkan penambahan ekspor dan pengurangan impor, yaitu dengan cara 1. Pembatasan impor dengan menaikkan pajak impor. 2. Menekan penggunaan valuta asing. Pemerintah melalui bank sentral dengan mengatur penggunaan mata uang asing. Yang ketiga, menurunkan nilai mata uang. Lalu kegiatan yang kedua, pengurangan pembelanjaan, yaitu langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan neraca pembayaran dengan mengurangi pembelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Langkah-langkahnya: 1. Menaikkan pajak pendapatan. 2. Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran pemerintah. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.